Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tiara, NIM 0433603966. Saya dari Prodi Administrasi Negara dan saya juga berasal dari kampus Universitas Terbuka atau bisa disingkat dengan UT. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan keadaan sehat walafiat. Di sini saya akan menyampaikan tema tentang penyebaran COVID-19 serta bagaimana cara untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang penyebaran COVID-19. COVID-19 begitu cepat menular dari satu manusia ke manusia yang lainnya. Jumlah korban dan angka kasus kian meningkat. Hingga tulisan ini dibuat, jumlah kasus mencapai lebih dari 502.000 kasus di Indonesia, sedangkan di dunia mencapai lebih dari 58 juta kasus. COVID-19 ditularkan dari seseorang yang terkena virus SARS-CoV-2 ke orang lainnya. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan air dari hidung, mulut, atau bagian dari tubuh manusia. Penularannya dapat terjadi pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Seseorang juga dapat terinfeksi COVID-19 bila tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Ini alasannya mengapa penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang lain. Droplet juga dapat jatuh melekat pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19 ini. Inilah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Saya juga akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu tentang memutus rantai penularan COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Pada awal Maret 2020, dunia dikejutkan oleh munculnya pandemi COVID-19 yang merubah hampir seluruh sistem tatanan kehidupan manusia. Organisasi Kesehatan Dunia atau disingkat dengan WHO secara resmi menyatakan bahwa COVID-19 menjadi pandemi global dan meminta ke semua negara untuk melakukan upaya maksimal dalam guna membatasi penyebaran maupun jumlah kasus COVID-19. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang didasari oleh yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran, virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini cukup berbahaya. Di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk di wilayah Indonesia. Mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita corona di Indonesia sudah mendunia, penyebarannya dilakukan seluruh daerah, di antaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah dirumahkan, bekerja dari rumah, bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisis dengan maksimal tentunya. Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi
kasus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak, terutama pemerintah, yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona juga dapat dicegah dengan berbagai upaya. Pengetahuan mendalam mengenai gejala dan penularan virus tersebut penting untuk diketahui oleh masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kebugaran tubuh harus ditingkatkan. Beberapa upaya untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik, menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, dan juga menghindari menyentuh wajah dengan tangan, menjaga jarak dengan menggunakan masker, serta melakukan aktivitas-aktivitas di dalam rumah. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.